Di rumah suka ada binatang-binatang yang ikutan diem di rumah. Itu membuat kotoran, ngeberantakin, atau makan makanan kita, mengerat kabel atau memakan sendal kita, dan masih banyak lagi kerugian yang kita alami. Termasuk gini, begitu saya pagi-pagi buka Magicom, di dalamnya ada cicak. Ternyata kurang rapat nutupnya. Nah itu semut, cicak, kecoa atau tikus itu binatang yang senang datang ke rumah dan betah diam di rumah kita. Nah itu apa sebabnya? Nah sebabnya itu karena kita yang mengundang mereka. What? Tanpa kita sadari, kita sudah mengundang mereka dengan menyisakan makanan-makanan. Misalnya habis makan nih, kita taruh piringnya, ternyata di situ masih ada nasinya dikit. Nah itu tuh mengundang semut, kecoa, cicak, tikus untuk menghabiskannya. Dikirain buat mereka gitu kan. Apalagi kalau di rumah kita ada celah, misalnya dari atap, dari si pinggir-pinggir ini ya, dari saluran air atau pinggir-pinggir tembok ada yang kebuka sedikit. Nah itu celah. Jadi begitu mereka membaui itu, wah ada undangan pesta nih, mereka langsung masuk lewat celah-celah itu. Nah jadi itu salah kita sendiri ya. Belum lagi ada tumpukan-tumpukan piring, tumpukan baju, tumpukan kain, atau tumpukan barang. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu pertama, kita harus beres-beres, diberesin tuh semua. Jadi harus ada disiplin. Kita nggak bisa biarin rumah berantakan, harus rapi dan disiplin. Meja makan harus selalu bersih. Selesai menghidangkan, selesai pada makan itu terus bersih lagi, dilap pakai air basi, dilap basah, supaya nggak ada aroma-aroma sisa-sisa makanan yang bakal mengundang binatang-binatang itu. Nah juga tumpukan-tumpukan baju, barang habis ngejemur tuh harus langsung dilipat, disetrika, masukin ke lemari. Nah di lemari nanti kasih kamper supaya ada bau yang nyengat, jadi kecoa, cicak nggak bisa masuk ke situ. Juga ditumpukan barang lain, kalau misalnya si tumpukan itu nggak bisa kita kasihin, nggak bisa kita buang, semua barangnya diperlukan, berarti kita menyiasatinya dengan ngasih kamper supaya ada bau yang menyengat. Jadi binatang-binatang itu nggak suka mendekatinya. Apalagi tikus ya, kalau tikus itu seneng banget diem di tempat-tempat yang numpuk-numpuk barang itu, bisa beranak juga di situ. Jadi kayak ada hotel ya buat mereka. Dan siapa yang salah? Itu kita yang salah, karena kita yang nyediain itu. Itu bisa pakai cara itu ya. Pertama kita beres-beres ya. Yang kedua itu kalau kita bikin ceplok telur, dadar telur nih, telur ya, kita diremukin dulu. Terus sudah gitu disatuin, dimasukin ke dalam plastik, masukin tuh ke tempat-tempat di mana biasanya si tikus-tikus itu berkumpul, cicak-cicak itu berkumpul. Taruh tuh, mereka nggak suka sama bau-bau itu. Jadi binatang-binatang itu ada bau-bau yang mereka nggak suka. Nah kita harus tahu bau apa aja yang mereka nggak suka. Itu dari kulit telur tadi ya, atau kulit durian. Nah kulitnya yang dipakai ya durian ya buat kita. Terus daun peppermint ya. Coba cara yang lebih ekstrim, misalnya ambil deterjen, terus sama kita dikasih, kalau nggak deterjen tulis salt, diisi bubuk cabai atau sambal gitu ya, terus sama kita disemprotin di daerah-daerah yang kemungkinan banyak berkumpul mereka itu tuh. Jadi semprotin, tapi harus sudah bersih dulu rumahnya. Jadi percuma kita nyemprot-nyemprot kalau masih banyak sisa-sisa makanan atau sampah-sampah yang belum dibuang. Jadi harus sudah beres dulu itu. Ada satu cara lagi yang bagi saya ini paling ampuh ya, karena setelah saya mencobanya itu binatang-binatang itu pada lenyap gitu ya. Minggu lalu saya udah pernah nyobain pakai kapur ajaib disebutnya ya, tapi ini sebenarnya kapur barus. Ini pakai ini tuh tinggal diginiin. Kita misalnya curiganya si cicak ada di mana, sama kita dikasih di sini. Biasanya cicak suka mengeluarkan kotoran-kotoran ya. Nah untuk membuat garisnya itu nggak usah kayak gini ya, misalnya kelilingin gini ya, jangan gitu, nanti kita bisa bikin gambar gunung, sawah, rumah. Jadi kita tetap perhatikan estetikanya. Ini bisa mulai dari sini.
Nah kalau dari sini juga kan mereka mau lewat ke atas, misalkan di semut, lewat sini kan, jadi kehalang. Setelah seminggu lalu saya bikin kapur-kapur itu, semuanya hilang. Dan yang terakhir nih, kalau segala cara udah dilakukan tapi mereka masih ada satu cara yang mungkin lebih pas, yaitu ngambil panah sama senapan, dia tembak. Jadi kalau ada tikus tembak, kalau nggak panah, udah tuh. Tapi kita harus punya skill untuk itu. Oke, semoga yang punya masalah seperti ini bisa cepat tersolusikan dengan tips-tips yang barusan saya share ya. Semoga bermanfaat. Bye bye.